Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama kelompok 6. Perkenalkan, saya Dava akan memandu Q&A pada kesempatan kali ini. Di sini saya sudah kedatangan 3 tamu cantik dari Pionir Bunda UIN Jakarta yang akan saya wawancari terkait public speaking. Yang pertama ada Mbak Rere. Selamat datang Mbak Rere, apa kabar Mbak Rere? Ya, terima kasih Mas Dava, alhamdulillah baik-baik aja. Alhamdulillah baik Mbak Rere. Selanjutnya ada Mbak Alisha, apa kabar Mbak Alisha? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Selanjutnya ada Mbak Farah. Mbak Farah, apa kabar Mbak? Kabar baik. Oke deh, tanpa berbasa-basi lagi, marilah kita mulai saja nih Q&A with kelompok 6. Oke, pertanyaan pertama untuk Mbak Rere. Sebenarnya public speaking itu apa sih Mbak? Dan ada berapa sih key master untuk menjadi public speaker yang baik tuh? Iya, terima kasih ya Mas Dava. Jadi sebelumnya nih, kebanyakan ya orang berpikir bahwa public speaking itu hanya sekedar berbicara di depan banyak orang. Dan kebanyakan orang mengatakan bahwa yang dapat menjadi speaker yang baik itu hanya orang-orang extrovert. Jadi mereka mengkubu-kubukan gitu antara extrovert dengan introvert. Misalnya nih, si A yang dikenal sebagai extrovert, kemudian orang-orang mengklaim bahwa si A itu jago public speaking. Di sisi lain, si B orang introvert. Orang mengklaim bahwa si B ini kurang jago public speakingnya. Padahal pandangan-pandangan seperti itu salah. Public speaking adalah bagaimana kita menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan ke audiens. Kemudian, key master untuk menjadi speaker itu ada 3. Yang pertama ini adalah yang paling penting nih, adalah teknik mengembangkan diri. Jadi, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita bisa mencari inner circle kita agar kita bisa mengembangkan diri kita gitu, agar kita bisa mengasah soft skill dan kreativitas kita gitu. Dan apabila kita sudah mengikuti sebuah komunitas ataupun organisasi, carilah posisi alpha team gitu. Carilah kita menjadi posisi yang alpha team, jangan menjadi beta team. Jadi bukan hanya untuk sekedar ikut-ikutan ataupun eksistensi saja. Kemudian selain itu kita juga harus mencintai diri kita sendiri, percaya diri dan stop mikir percaya diri buat mau diakuin orang lain. Jadi kita juga jangan mikir pandangan orang lain ketika kita sedang public speaking. Jangan juga berekspektasi tinggi ke orang lain. Jadi intinya belajarlah tanpa harus mengejar pengakuan orang lain. Oke, terima kasih Mbak Rere atas jawabannya, bagus sekali. Berarti public speaking itu bukan hanya pandai berbicara dong ya. Ada trik atau key masternya nih pemirsa. Oh iya, tadi Mbak Rere menyebutkan ada 3 tahap nih untuk menjadi speaker yang baik. Mbak Farah, boleh dong nih di-spill nih tahap keduanya apa biar pemirsa juga tahu nih. Oke, jadi setelah kita memahami tahap yang pertama, yaitu teknik mengembangkan diri yang sudah dijelaskan oleh Mbak Rere tadi, selanjutnya hal yang perlu dilakukan adalah memperluas sudut pandang kita dalam public speaking. Dunia ini tuh objektif, tapi kita harus melihat secara subjektif. Dalam public speaking, kita harus melihat orang dari sudut pandang yang berbeda juga. Jadi, jangan satu sudut pandang doang. Oh, ternyata membuka dan memperluas sudut pandang orang lain itu juga sangat dibutuhkan ya dalam menguasai public speaking. Baik, untuk tahap ketiga nih, Mbak Alisha mungkin ingin berbagi tips and triknya nih, Mbak Alisha tentang public speaking. Silakan Mbak Alisha. Nah, untuk tahap ketiga ini, tahap-tahap yang berpengaruh banget juga dalam public speaking. Jadi, kita tuh perlu teknik berbicara. Kita harus berpikir dulu sebelum berbicara. Jangan sebaliknya, kalau mau berbicara juga harus secukupnya yang ada value-nya. Kita tuh juga harus memperhatikan orang lain ketika berbicara. Kayak kalau lagi kenalan, kita bisa lihat keningnya kalau misalkan kalian gak berani kata-kataan. Terus kalau berargumen juga, kita bisa melihat ke hidung atau bibirnya. Oh ya, kalau kita jadi pembicara, kita tuh bisa nyiapin teks itu biar gak lupa. Kadang tuh kita bisa jadi grogi gitu. Jadi kalau grogi takutnya nggak kesampaikan makna yang harus disampaikan. Kemudian berbicara juga yang seimbang, sesuai sama emosi. Kalau pembahasannya gembira, reaksi kita harus gembira. Dan kalau pembahasannya sedih, kita harus sedih. Gitu. Kecuali kalau lagi debat, kita tuh harus tetap tajam. Intonasi suara juga perlu. Kalau nyampein hal penting, gunain suara rendah. Dan jangan lupa gunakan gestur tubuh. Oke, makasih Mbak Alisha untuk tips and triknya. Sangat menarik untuk pembahasan kita kali ini, pemirsa. Jadi, intinya untuk menjadi public speaker tuh, kita harus menguasai 3 tahap, yakni teknik untuk mengembangkan diri, sudut pandang, dan teknik berbicara pastinya. Terima kasih kepada Mbak Rere, Mbak Farah, dan Mbak Alisha yang sudah menyempatkan hadir dalam Q&A with kelompok 6 kali ini. Saya Dava, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.